Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini dapat berjumpa lagi dengan saya Afidah Umi Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 3220002 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan Prodi Ilmu Hadis IAIN Pekalongan. Tujuan saya membuat video untuk kali ini adalah akan menyampaikan seminar pra-mini riset yang saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradaban Mekah Madinah Klasik dengan dosen pengampu, yaitu beliau Bapak Dr. Taufikur Rahman MSy. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tema yang sangat menarik, yaitu memuliakan tamu, perspektif Sunan Abu Daud dan perspektif Sahih Al-Bukhari. Langsung saja, untuk ada beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas pada mini riset kali ini, yaitu apa dan bagaimana konsep memuliakan tamu serta faktor-faktor untuk memuliakan tamu menurut perspektif Sunan Abu Daud serta perspektif Sahih Al-Bukhari. Setiap umat muslim itu diwajibkan untuk melakukan perbuatan atau amalan-amalan yang menghasilkan pahala, amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik yang disukai dan diridhai oleh Allah. Sebagai seorang muslim, penting untuk mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam bermasyarakat, bersosialisasi. Dalam bermasyarakat, agama Islam mengajarkan untuk memelihara silaturahmi, untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim terutamanya. Selain itu juga kepada saudara-saudara kita, sanak saudara, kepada teman, kerabat. Yang diutamakan adalah dengan sesama orang Islam, sesama muslim. Dan menjalin silaturahmi juga termasuk amalan dalam Islam yang tidak hanya berupa ibadah. Jadi selain membuat orang yang kita kunjungi merasa senang, silaturahmi ini memiliki banyak keutamaan. Hukum silaturahmi menurut Islam sendiri adalah wajib dilakukan, karena silaturahmi merupakan salah satu cara untuk memperlancar rezeki dan menjaga kehubungan baik dengan keluarga dan saudara yang lainnya. Islam adalah agama yang mulia, agama yang sempurna. Salah satu anjuran dalam Islam yaitu memuliakan tamu. Jika ada orang yang silaturahmi kepada kita, berkunjung kepada kediaman kita, wajib hukumnya untuk kita memuliakannya, menjamunya dengan baik. Bahkan dalam kitab Sunan Abu Daud ini digandengkan bahwa memuliakan tamu ini dengan iman kepada Allah serta hari akhir. Ada hadis yang menjelaskan bahwa keterkaitan antara orang yang beriman dan orang yang memuliakan tamu. Dan ini adalah satu hadis yang ada dalam kitab Sunan Abu Daud yang menerangkan tentang gandengan antara rukun iman kepada Allah dan hari akhir serta memuliakan tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Syuraihin Ka'bin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayukrim dhaifah. Yang artinya dari Abu Surah Al-Ka'bi, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Kemudian falyukrim dhaifah jaizatuhu ya'muruhu wa lailatuhu diyafatu salasata ayyam. Hak kamu atas tuan rumah adalah sehari semalam, dan hak jamuan tamu hanya sampai pada 3 hari. Wa ma ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Maka setelah hari itu termasuk bagian dari sedekah. Setelah hak jamuan tamu itu kan hanya 3 hari. Setelah lebih dari 3 hari, maka itu termasuk bagian dari sedekah. Wala yahillu lahu an yaswiya 'indahu hatta yuhrijahu. Sehingga tidak halal bagi tamu untuk menginap hingga merepotkannya. Dan dalam hadis ini ada cerita sedikit
ada seseorang yang bertanya kepada Malik mengenai sabda Rasulullah, yaitu qala wasailul maliku an qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik ditanya oleh seorang mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaizatuhu yaumun walailatun. Jaizatuhu yaumun walailatun, hak tamu atas tuan rumah adalah sehari semalam. Qala yukrimuhu wa yuthifuhu wa yahfazuhu yauman walailatan wa thalathata ayyamil dhiyafah. Dia pun menjawab, Malik ini menjawab bahwa menghormati, melayani serta menjaganya dalam jangka waktu sehari semalam ditambah 3 hari berikutnya. Demikian juga contoh dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau kedatangan tamu, beliau menjamunya dengan sangat baik. Bahkan beliau menyembelih sapi yang paling gemuk, sapi yang paling baik di antara sapi-sapi yang lain, hanya untuk disuguhkan kepada tamunya. Bahkan kita dianjurkan untuk membatalkan puasa jika ada tamu datang ke kediaman kita sedangkan kita sedang melakukan puasa sunnah puasa sunnah, kita boleh untuk membatalkannya hanya untuk menghormati tamu kita agar tamu kita bisa makan bersama kita. Memuliakan tamu termasuk kesempurnaan dari iman seorang muslim. Sebagaimana hadis yang tadi yang sudah saya bacakan, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Salah satu cara untuk menilai mutu iman seseorang adalah bagaimana cara dia memuliakan tamunya. Orang yang tidak peduli, orang yang acuh tak acuh terhadap tamunya, berarti imannya tidak sempurna, imannya kurang. Karena orang yang menyadari bahwa imannya dikaitkan dengan memuliakan tamu, maka dia akan semampu dia untuk bisa memuliakan tamunya. Kalau orang yang tidak tahu, orang yang tidak menyadari bahwa memuliakan tamu itu akan menguatkan imannya, maka ya sudah, acuh tak acuh. Dan apabila orang bertamu ke tempat kita, maka selama 3 hari menjadi kewajiban kita untuk menjamunya. Selebihnya jika tamu tersebut berkunjung melebihi 3 hari, kita tetap menjamunya, namun hanya dipandang sebagai sedekah. Dengan demikian, mau tidak mau selama 3 hari kita berkewajiban melayani tamu tersebut. Dalam perspektif Sunan Abu Daud dan Sahih Al-Bukhari ini ada adab yang bisa kita ambil, yang bisa dapat kita lihat dari kitab Sunan Abu Daud ini, bahwa bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu itu menjadi adab saat kita memuliakan tamu. Jadi ketika kedatangan tamu, wajib bagi seorang muslim itu menjaga sikap, tata krama, tata cara berpakaian agar terlihat sopan. Dan hal ini dilakukan agar tamu merasa dihormati atas kedatangannya. Selain itu juga sambutlah tamu-tamu kita dengan kehangatan dan keramahan supaya tali silaturahmi semakin erat. Selain itu ada menyediakan jamuan. Memuliakan tamu dengan menyediakan jamuan seperti makanan, minuman, supaya apa? Supaya orang yang bertamu itu tidak merasa kelaparan atau kehausan saat berada di rumah kita. Menghormati tamu yang menginap, seperti potongan hadis yang tadi, bahwa hormatilah tamu sampai 3 hari, adapun selebihnya adalah merupakan sedekah darinya. Jika ada tamu yang menginap, maka sebagai tuan rumah kita harus menyediakan tempat atau kamar untuk tamu kita beristirahat, melayaninya dengan baik. Karena tamu yang berkunjung selama 3 hari itu wajib hukumnya kita melayani dengan baik, menjamunya dengan baik, dan selebihnya dari 3 hari itu kita tetap menjamunya dengan baik, namun setelah 3 hari disebut atau dipandang hanya sebagai sedekah dari kita, dan mengantarkan tamu sampai halaman ketika pulang.
itu juga merupakan adab kita untuk memuliakan tamu. Saat tamu hendak pulang dari rumah kita, maka kita sebagai tuan rumah harus mengantarkan sampai ke depan pintu rumah atau halaman rumah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya merupakan perbuatan sunnah apabila seorang tuan rumah keluar bersama-sama tamunya sampai pintu halaman. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian faktor apa saja memuliakan tamu menolong dalam perspektif Sahih Bukhari. Dalam Islam, memuliakan tamu juga merupakan sebuah amal soleh yang pahalanya bukan saja akan didapatkan saat di akhirat kelak, namun juga akan mendapatkan balasan secara langsung di dunia yang akan dirasakan oleh seseorang yang memuliakan para tamunya. Menjamu tamu dengan menyediakan hidangan untuk tamu itu semampunya saja, akan tetapi tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk tamu kita, menjamu dengan baik. Dalam penyajiannya tidak bermaksud untuk bermegah-megahan atau bermewah-mewahan, namun bermaksud untuk mencontoh Rasulullah SAW dan para nabi sebelum beliau, seperti Nabi Ibrahim yang sudah saya jelaskan tadi, sampai beliau ini diberi gelar Abu Dhifah atau bapak para tamu, karena betapa mulianya beliau dalam menjamu tamu-tamunya. Hendaknya kita juga dalam penyampaian diniatkan untuk memberikan kegembiraan pada tamu kita. Dan dalam perspektif Sahih Bukhari ini itu menyebutkan bahwa mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man la yarham shaghirana wa yujilla kabirana falaysa minna." Artinya, barang siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil dari kami serta tidak menghormati yang lebih tua dari kami, bukanlah golongan dari kami. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa perintah untuk menghormati orang yang lebih tua. Mungkin hanya itu yang bisa saya gambarkan mengenai memuliakan tamu menurut Sunan Abu Daud dan Sahih Bukhari, yang nanti akan saya jelaskan lebih detail dalam penelitian mini riset untuk memenuhi tugas mata kuliah peradaban Mekah Madinah Klasik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufikur Rahman MSy selaku dosen pembimbing yang telah memberikan semangat dan dukungan motivasi kepada kita agar menjadi generasi muda, intelektual muda, generasi bangsa yang baik untuk masa depan, dan tentunya kepada teman-teman dan pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan tugas saya kali ini. Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian yang sudah saya sampaikan untuk seminar pra mini riset ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.